Ya, selamat pagi ya. Udah jam 10, jadi kita mulai aja. Sebenarnya ini lebih ke pengoperasian dari SIA dan Sepada ya. Jadi, sebenarnya bukan terpaksa, apa ya, biar lancar aja karena memang ini yang digunakan, sistem yang digunakan di, Unsurya ya, jadi biar nggak pusing ya. Eee, per Gurita. Nanti ada kaprodi ya yang akan mengikuti, apa namanya, Zoom ini, jadi tapi masih menunggu. Jadi sementara saya menjelaskan yang sistematikanya aja ya. Sebelumnya mungkin kalau kelas reguler pagi ya, sudah kenal saya, mungkin ya kemarin kan, ada pertemuan sebentar ya dengan, kami para struktural, mungkin reguler pagi, Iya, Mbak. sudah, tapi kalau untuk reguler sore atau karyawan itu memang belum, apa ya, belum bertemu dengan kami secara langsung ya, gitu. Oh ini berita sudah ada, sebentar. Izin Ibu, izin Ibu Rita. Siapa? Ketahuan nama siapa? Siapa? Oh, Izin Ibu Rita. Pagi Mbak. Pagi Ibu. Pagi Mbak. Ibu Ibu ada di mana? Ini background aku nih error nih Mbak Dian. Biasa Iya, kayaknya nanti sih mesti di off dulu deh nih, tar dulu tos saya atur ya. iya, mahasiswanya nanti nggak lihat Ibu yang kelas sore. Nggak perlu dilihat saya. Oh, maksud iya. Tapi Mbak Dian boleh mulai aja, aku tak Oh off track oh, dulu. ya siap Ibu, siap Ibu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa baru ya, tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dian Wijayanti. Posisi saya sebagai, Kasubag TU ya, jadi yang, mengurusi bagian administrasi dari, mahasiswa dan dosen, Fakultas Ekonomi Unsurya gitu ya. Di sini saya memang sengaja untuk, melaksanakan Zoom untuk lebih ke reguler sore, karena memang, kita tidak bertemu waktu pengarahan kemarin ya. Jadi biar lebih lancar dalam perkuliahan, lebih enaknya kita mengadakan Zoom ini gitu. Saya juga nggak lapor kaprodi ya, tiba-tiba saya baru lapor kemarin memang, eee, niat niat ini saya aja sih, biar biar apa ya, memudahkan saya untuk menyampaikan, apa namanya, berhubungan dengan akademik, mahasiswa begitu ya. Jadi ada 3 sistem yang kami pakai di Unsurya, di Unsurya dan di FE itu ada 3. Yang pertama tuh Siakat Mahasiswa, yang kedua itu, Spada Unsurya, dan yang ketiga itu email ya, Gmail Unsurya, itu untuk perkuliahan semua ya. Jadi ini yang harus, Anda, sekalian kuasai untuk memperlancar perkuliahan Anda sekalian ya. Jadi saya langsung saja ya Bu Rita, izin saya, share dulu. Mmm, Berarti yang hadir di sini mhm, mahasiswa reguler pagi dan sore ya Mbak iya Dian? siap Ibu, siap Ibu, siap Ibu. Sebentar saya share dulu. Ya, jadi ini langsung oh nih, bentar. Ini SIA ya. Jadi kan, kita memang kalau sebentar, kan kemarin saya sudah, share, username dan password dari Siakat Mahasiswa ya. Jadi kalau Siakat Mahasiswa ini dipergunakan untuk, akademik mahasiswa itu sendiri, misalnya isi KRS, melihat keuangan, tagihan keuangan, konsultasi dengan dosen PA, dan melihat nilai ya, dan melihat nilai kalian di situ ya, di, Siakat di sini. Ini login sesuai dengan yang saya kasih kemarin, login saja.
Terus yang dipakai di sini adalah menu utama. Nah, kalau lewat HP itu ada garis 3 di atas kanan ya. Garis 3 di atas kanan ini tinggal diklik aja nanti muncul. Nah, kalau ini tayangan dari tampilan dari kalau lewat laptop atau lewat PC ya. Tapi kalau kita lewat HP ada tuh garis 3 di atas di sini, di ujung ya, gitu. Itu baru dipencet nanti ketemu menu utama. Nah, menu utama ini ada macam-macam ya, ada biodata mahasiswa, jadwal kelas perkuliahan yang dibuka ya, nilai semester, materi aja ya, transkrip nilai, isi KRS ya, penilaian EDOM, jadwal perkuliahan Anda, jadwal UTS, jadwal UAS, konsultasi dengan dosen PA dan Kaprodi dan keuangan mahasiswa. Tapi memang yang paling sering dipakai di sini adalah isi KRS ya, waktu isi KRS sama menu keuangan di sini. Kan kadang-kadang masih bertanya ya, ini tagihan berapa Bu? 1.320.000. Nanti kan tampil tuh ada di layar utama ya. Saya pasti selalu bilang lihat saja di SIA ya, menu keuangan di sini langsung ada tulisannya ya, tagihannya rinciannya apa aja gitu ya. Jadi udah jelas di situ. Jadi kadang-kadang kan orang tua bertanya ya, orang tua bertanya itu bayar apa aja gitu ya, bayar apa aja. Nah di sini udah lengkap nih, ada rinciannya gitu ya. Nah sebenarnya ini jadi masalah ya setiap semester, bahkan bukan hanya untuk maba, tapi untuk sampai mahasiswa tugas akhir selalu bertanya gitu ya. Kalau kita awal semester, setiap awal semester, kalian tuh harus daftar ulang gitu ya. Daftar ulang, nanti ada rincian tagihan harus dibayar. Nah, ini kan nanti ada tagihannya ya, kalian membayar. Terus habis itu kalian isi KRS ya, baru isi KRS. Nah, nanti muncul lagi tuh, muncul lagi tagihannya ya. Muncul lagi tagihannya. Bentar. Muncul lagi tagihan, ini tagihan apa Bu? Harus dibayar gitu. Enggak ya, sebenarnya kalau tagihan ini adalah tagihan SKS, karena kalau memang kita habis daftar ulang, ini kan udah lunas nih, baru kita nanti isi KRS tuh. Isi KRS baru muncul tuh tagihan SKS yang akan dibayar waktu UTS dan waktu UAS. Jadi ada 3 kali tagihan ya, ada 3 kali tagihan. Waktu daftar ulang yang pertama semester untuk isi KRS, yang kedua waktu kalian UTS, dan yang ketiga waktu kalian UAS. Jadi saya heran juga ya, selalu bertanya itu ya, bahkan sampai semester akhir tanya, "Itu Bu kok masih ada tagihan? Saya udah bayar." Padahal itu kalian ngisi KRS gitu ya, ngisi KRS ya akan muncul tagihan. Apa saya harus langsung bayar Bu? Ya enggak ya, karena memang kalau untuk di Unsurya ada 3 kali tagihan ya, waktu awal awal apa namanya, daftar ulang, terus baru nanti UTS dan UAS. Bu, saya boleh tidak saya harus bayar dulu ya Bu, daftar ulang itu apa Bu? Gitu, baru isi KRS. Iya teman-teman saya sudah ada isi KRS, saya kok nggak bisa. Nah, karena memang kalau di sini kan nanti ada isi KRS ya, di sini ada isi KRS, nanti kalian ada tulisannya tuh di notif di sini, Anda belum bisa melakukan kayak pengisian KRS karena ada tagihan pembayaran. Nah, jadi kalian tuh harus daftar ulang dulu. Jadi kalau kalian bertanya, "Saya nggak bisa ya Bu isi KRS dulu baru saya bayar." Tidak bisa ya. Jadi memang kalau di mana-mana memang seperti itu. Jadi harus daftar ulang atau bayar dulu baru kalian isi KRS, seperti itu ya. Tuh, jadi untuk tagihan keuangan seperti itu. Jadi kalau ingin bertanya, "Oh, apa Bu rinciannya?" Kayak gitu ya. Jadi semua ada di sini gitu ya, semua ada di sini. Nah, kalian harus pahami di sini tuh ada tulisannya ya, gasar, reguler, genap gitu ya. Ada intinya kalau semester sekarang itu namanya ganjil ya. Nanti kalau semester depan namanya genap ya, kayak gitu ya. Jadi kalian harus apal tuh genap, ganjil, genap, ganjil. Nah, di situ tuh biasanya permasalahannya kalian selalu bertanya biasanya ini mahasiswa tugas akhir ya, bukan mahasiswa yang awal-awal tuh tidak. Biasanya permasalahan di mahasiswa tugas akhir, biasanya nanya tuh, "Bu, saya sudah bayaran," gitu. "Kenapa kok saya nggak bisa isi KRS?" Nah, karena kalian membayar yang genap gitu ya. Jadi ada 2 tuh ya, ada 2 semester genap ganjil dan genap. Jadi kalian itu kalau
memang dihafalin, oh ini semester apa sih sekarang gitu ya, karena saya kan akan selalu share di WA mahasiswa itu, oh ini sekarang semesternya semester ganjil berapa, genap berapa gitu ya. Jadi kalian lihat nih tagihan di sini, oh sekarang tuh semester berapa gitu ya. Jadi itu, jadi harus yang dipahami mahasiswa seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang lebih sering dipakai ya selain menu keuangan itu tadi, isi KRS ya di sini. Jadi kalau semester 1 dan semester 2 kan ada yang bertanya tuh kemarin, "Bu, bagaimana pengisian KRS saya? Bu, bagaimana?" gitu ya. Untuk maba semester 1 dan semester 2 itu masih kami yang mengisikan ya, masih kami yang mengisikan karena memang masih paket. Nah, terus ada juga yang bertanya, bahkan orang tuanya bertanya, "Bu, mahasiswa kami itu, akuntansi, Bu, kenapa kok sama teman-temannya manajemen?" Nah ya, itu pasti ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya, ada 2 alasan di sini ya. Yang pertama memang, mahasiswanya sedikit, jadi mau nggak mau kita gabung, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini mata kuliahnya sama ya, mata kuliahnya sama, mata kuliah umum, jadi kami gabung. Jadi sebenarnya kalau bisa dipisah bisa ya, cuma kan kita harus memperhatikan dari kuota dari masing-masing kelas itu sendiri gitu ya. Jadi bukan masalah, "Oh saya anak akuntansi Bu, masa gabung sama manajemen?" Nggak ada masalah ya soal itu ya. Karena kalian akan dipisah waktu kalian semester, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi jangan takut, "Oh ini kan kita anak akuntansi, ini kenapa kok masuk kelas manajemen?" Enggak ya, bukan itu. Jadi memang kelas itu kami buka gabungan ya antara akuntansi dan manajemen dan mata kuliahnya sama ya, mata kuliahnya kebetulan sama ya, gitu ya. Jadi biasanya ada tuh mahasiswa yang tanya seperti itu dan orang tuanya bertanya gitu ya. Nah, untuk pengisian KRS itu biasanya kalau ini kan sudah saya isikan ya, ini sudah saya isikan, kami isikan, jadi keluar nih mata kuliahnya di sini gitu ya. Tapi kalau kalian, semester 3 akan mengisi sendiri ya. Nih, di sini nih ada tulisannya nih, "Error, Anda tidak dalam pengisian KRS," ya. Jadi biasanya kalau pengisian KRS itu ada 2 macam, 2 ya. Pertama, tidak dalam masa pengisian KRS, yang kedua, Anda belum membayar, ya. Jadi ada 2 error ya di sini ya, Anda tidak dalam berada pengisian KRS dan masa pengisian KRS dan Anda belum membayar. Jadi nanti kalau di sini nggak error, nanti ada muncul tuh nama mata kuliah ya. Di sini ada menu mata kuliah, karena memang ini nggak dibuka ya, jadi, nanti ada tanda panah, kalian akan memilih mata kuliah. Baru tambahkan dalam KRS gitu ya. Nanti ada tanda biru di sini, tambahkan dalam KRS, tambahkan dalam KRS. Nah, itu setelah kalian klik nanti akan muncul di sini gitu ya. Jadi itu pengisian KRS. Tapi, gampang kok, yang penting kita nggak takut ya. Ini kan browser ya, bukan, aplikasi. Jadi dia nggak akan rusak ya, nggak akan rusak. Jadi kalau kalian pencet-pencet seperti apa, itu nggak bakalan rusak ya. Jadi nggak apa-apa, pencet-pencet error juga kita pasti akan bisa memperbaiki ya. Jadi nggak ada masalah kok kalian mencet-mencet ya, kayak gitu. Nah, setelah nanti di sini waktu kalian sudah muncul ya, di sini mudah muncul, mata kuliahnya, di sini kan ada mata kuliahnya. Nah, ini nanti kalian di sini bisa cetak kayak, KRS ya, cetak KRS. Nah, kalau di sini belum disahkan, artinya kalian harus mengirim pesan ke dosen PA ya. Di sini kalau tidak ada tulisannya, tidak bisa ya, misalnya, "Bu, ini nggak bisa kami klik," itu langsung ke menu utama konsultasi dengan, dosen PA di sini ya. Jadi nanti ada tulisannya di sini. Nah, di sini nanti ada, oh ini kebetulan Ibu Rita ya, Clara ini Ibu Rita, jadi diketik di sini, ya, "Selamat siang Ibu," gitu ya, "Selamat siang Ibu, saya dengan Clara, mohon izin untuk mengesahkan, KRS saya," kayak gitu ya. Jadi, gampang ya, jadi, biar nanti KRS-nya disahkan oleh Ibu Rita sebagai dosen pembimbing. Jadi kalau mencari dosen pembimbing kita, ini di sini ya. Nah, banyak yang bertanya, "Bu, nanti kalau saya skripsi ini dosen pembimbing saya kah?" Gitu ya. Enggak ya, jadi ini hanya untuk akademik aja, ya, membantu kalian
dalam akademik mahasiswa ya, jadi bukan pembimbing skripsi ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu, kok saya bukan Bu Rita ya Bu, kok saya dapatnya Bu Vera, saya dapatnya Bu Juhaiti kayak gitu. Enggak ya, kan pembimbing akademik saya Bu Rita gitu ya. Enggak ya, jadi pembimbing akademik itu berbeda dengan pembimbing skripsi kalian nanti ya. Jadi itu seperti itu gitu. Nah, di sini habis isi KRS kalian bisa cetak ya, cetak di sini, cetak KRS di sini ya. Gitu di sini. Muncul ya, akan muncul di sini. Itu ya. Jadi gampang ya untuk pemakaiannya. Nah, di sini kalau cetak KHS biasanya kalau untuk mahasiswa dia akan muncul di sini ya. Nah, ini nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 7. Ya, jadi di sini kita bisa kelihatan oh nilainya berapa ya. Nah, nilainya kita sudah berapa? Kan kalian baru semester 1 nanti ada di sini ya. Di sini nilainya gitu ya. Jadi ini biasanya kan orang tua minta laporan ya, orang tua atau wali minta laporan atau kalian sendiri yang kelas karyawan ya. Lihat kira-kira saya harus berapa lama lagi kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya semua tergantung kalian malah ya, namanya juga kuliah itu udah tanggung jawab kalian sendiri ya. Itu. Jadi untuk menilai-nilai di situ. Jadi ada juga menu juga ya di sini. Nilai semester. Nah, di sini ada nilai semester. Tinggal dicari aja tahun akademiknya ya. Dicari 2023 2024 Gasal ya. Itu tinggal di browse aja. Nanti keluar di sini nilainya gitu ya. Gitu. Jadi gampang ya untuk penggunaannya. Yang penting apa ya? Kalian berani untuk pencet-pencet aja. Jadi nggak ada masalah ya kalau dipencet-pencet ya. Gitu. Nah, ini untuk yang biasanya dipakai ya. Nah, kalau ini kan biasanya kalau waktu kalian semester 2, kalian selalu bertanya, "Bu, jadwal perkuliahannya yang mana? Ini kok ada banyak?" gitu ya. Ada banyak ini 1 sampai segini mata kuliah mana. Nah, ini sebenarnya yang dibuka oleh prodi tiap semester ya, tapi ini untuk berlaku untuk semua semester. Jadi kakak tingkat kalian juga ini termasuknya ya. Jadi bukan kalian harus ngambil semua ini gitu ya. Jadi ini yang kami buka semester ini gitu ya. Karena kan setiap semester tuh ada semester 1, 3, 5, dan 7. Nah, kalau semester genap itu 2, 4, 6, dan 8 ya kayak gitu ya. Jadi ini bukan harus kalian semua ambil semua ya. Jadi banyak yang bertanya ke saya. Jadi ini yang dibuka per semester ya. Jadi oh semester 1 ini yang dibuka mata kuliahnya ini. Ini kan ada nih ya semester 3 oh yang dibuka ini. Tapi nanti biasanya kami akan share jadwal PDF ya dalam bentuk PDF kan saya juga udah share di WA. Nanti kalian nggak susah-susah untuk mencari, oh mata kuliahnya, oh saya mata kuliahnya karena saya semester 2 nanti ya, semester 2 oh ini mata kuliahnya yang kami ambil, kayak gitu ya. Jadi nggak ribet ya, gitu. Jadi nggak usah patokannya ini, kalian bingung sendiri. Ada yang bertanya seperti saya, ke saya seperti itu, gitu ya. Terus kalau materi ajar perkuliahan ini nanti biasanya kalian dapatnya ada di Spada ya. Spada di sini juga bisa, tapi biasanya di Spada ya. Nah, kalau kalian mau ini, mau UTS ya, kalian langsung klik aja di sini menu UTS. Kalau mau UAS, ini di menu jadwal UAS ya. Jadi di sini kalau kalian mau cek nanti ada pengumuman tuh, tolong kalian cek KPU masing-masing ya, kartu peserta ujian. Nah, itu kalian cetaknya di jadwal UTS ini. Jadwal UTS, kalau mau UAS, tolong cetak jadwal, apa namanya, jadwal KPU UAS ya, kayak gitu. Nah, kalian cetaknya di jadwal UAS di sini ya. Nah, di sini biasanya yang banyak bertanya, Bu, saya nggak bisa cetak, kenapa Bu? Nah, ini kan ada error-errornya, dibaca aja ya, karena nanti kalau pasti saya akan bertanya, tulisannya apa, errornya apa gitu ya. Jadi kalian sebelum bertanya ke saya, sebaiknya kalian lihatlah dulu ya di sini ya, karena saya ini nggak menangani angkatan 2023 saja ya. Saya menangani angkatan dari 2017 sampai kalian ya, sampai 2023. Jadi saya akan membalas WA kalian, chat kalian, tapi ya begitu ya, antri ya gitu. Tapi sebaiknya kalau pertanyaan hanya, Bu, kenapa saya nggak bisa cetak KPU? Nah, ini kan sebenarnya udah ada tandanya kan di sini.
ada tandanya. Kenapa kok kalian belum bisa cetak gitu ya? Pasti ada tandanya gitu. Jadi nggak usah bertanya ke saya yang menurut saya sebenarnya tidak usah ditanyakan ya. Sebenarnya pasti saya akan jawab, cuma itu lama ya. Apalagi dari tingkat urgennya. Biasanya kalau saya lihat sebenarnya ini nggak perlu saya jawab dulu, nanti saya tunda gitu. Saya cari yang penting aja gitu ya. Jadi mohon dipahami. Pasti saya sabar orangnya. Memang itu kerjaan saya gitu ya. Jadi tapi kalian juga harus bersabar ya, bukan berarti kalau nggak saya jawab itu pasti saya cuekin, enggak ya, pasti saya baca dan saya jawab gitu kan, memang tugas saya. Tapi di sini kan ada tandanya, "Kenapa Bu saya nggak bisa, apa namanya, cetak KPU?" Nah, di sini kan ada tulisannya ya, Anda belum membayar tagihan SKS di sini ya. Terus yang kedua di sini memang, apa, pengisian namanya, jadwal untuk pengisian tuh ada tanggal percetakan ya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan cetak, "Oh saya sekarang aja nyetaknya," gitu ya, nggak bisa ya. Jadi memang sudah ada tanggalnya pencetakan sendiri. Jadi biar aman deh, saya cetak sekarang aja, nggak bisa ya. Jadi itu ada tanggal pencetakannya sendiri gitu ya. Jadi, segala sesuatu tuh pasti ada tandanya, kenapa saya nggak bisa cetak, kayak gitu ya. Kalau bisa cetak di sini warnanya nggak ada merah-merahnya, ada biru. Cetak KPU, kayak gitu ya. Nah, bedanya sama, bedanya sama UAS, di sini selain ada belum pembayaran, di sini isi EDOM ya, di sini EDOM. Jadi biasanya kalau biodata juga ya, nanti ada tuh tulisannya, "Bu, saya nggak ada ini tagihan sudah membayar, terus saya juga ini dalam pengisian ini, dalam apa, waktu jadwal pengisian apa namanya, cetak KPU kok saya nggak bisa." Nah, biasanya ada satu lagi biodata ya. Di sini biodata nih ya, biodata mahasiswa. Nah, di sini nanti kalian disuruh ngelengkapin tuh kayak foto ya. Jadi kalian harus ngelengkapin foto, terus mungkin ada yang belum lengkap ya, kayak misalnya data tempat tinggal mahasiswa kayak gitu ya. Jadi dicek aja. Nanti ada tuh, "Bu, saya kok nggak bisa ya disimpan," gitu kan. Nanti dilihat aja ada tandanya di sini, ada tanda merah di sini, ada tanda merah di sini ditulis kalau, pengisian misalnya, di sini contohnya apa ya, kelurahan atau NIK ayah. Nah, di sini isi jika nol, jika tidak ada. Jadi di apa, diikutin aja keterangan yang di atasnya nanti gitu ya. Oh, ini ditulisnya apa, kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi harus bisa sampai nggak ada merahnya di sini ya, gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian masih error, masih ini, biasanya fotonya belum diganti dan ada, yang belum lengkap ya di biodata. Nah itu, jadi baru kalian bisa cetak KPU ya, semacam itu. Jadi ini harus diisi ya, harus biodata ini ganti profilnya harus diisi dan melengkapi dari biodata ini. Nah, di sini ada lagi, ada data akademik mahasiswa ya. Di sini ada data akademik mahasiswa. Di sini kalian bisa lihat Bastas studi mahasiswa. Ya, konsentrasinya apa di sini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, oh beban studi saya 144 ya untuk manajemen. Kalau akuntansi 146. Jadi sini lengkap ya. Jadi kalian bisa tahu, Bu, saya habisnya kapan? Saya di drop out kapan? Saya selesainya kapan? Ini 2026 genap. Ini 2 ini genap ya. 2 ini genap. Ya, tapi saya akan selalu mengingatkan kalian ya, bahwa masa studi kalian sudah habis masa studi kalian. Tapi kalian bisa melihat sendiri ya di sini ya, kayak gitu. Nah, sekali lagi ini ya untuk, jadwal UASnya, nanti kalian juga mengisi EDOM di sini ya. Jadi ada, oh kalau mau UAS EDOM dulu. Jadi kalau selama perkuliahan kalian, mendapatkan, materi dari dosen seperti apa, nanti kalian penilaian EDOM di sini. Jadi tinggal kalian isi EDOM-nya, ya nanti ada tuh, ya, ada, apa namanya, tandanya di sini kalau sudah mulai mengisi EDOM, kayak gitu ya. Jadi tinggal diisi di EDOM-nya ini. Karena kan kalian, apa namanya, kita harus perlu masukan ya, di sini ada, silakan isi di sini. Ya, bagaimana, dosen dalam memberikan materi, dalam memberikan, perkuliahan ya, semacam itu di sini. Silakan isi di sini, gitu ya. Ini untuk SIA. Jadi biasanya yang kalian pakai di sini ada ini ya, biodata mahasiswa, nilai semester ya, kalian bisa cek ya nilai semesternya. Terus transkrip nilai ya, kalian bisa lihat transkrip nilai kalian di sini. Ini ada nilainya ya.
Oh, nilai A-nya berapa, nilai A-nya berapa, nilai B plusnya berapa. Tapi ini bukan untuk di-print ya. Jadi ini hanya pengecekan nilai kalian ya. Di sini kan kelihatan ya nilai D-nya berapa, nilai E-nya berapa. Nah, untuk di kami ya, apalagi untuk reguler pagi, nilai D dan nilai E ini tidak boleh ada ya. Karena untuk mencari pekerjaan itu susah kalau ada nilai D dan nilai E. Jadi usahakan kalian kalau kuliah lebih serius lagi ya. Usahakan kalau semester 1, semester 2 karena masih mata kuliah umum kalian tingkatkan ya nilai kalian kalau bisa nih IPK-nya 4 gitu ya. Tuh, jadi ada bedanya ya di sini ya. Ini IPK jadi kumulatif ya. Kumulatif dari SKS. Jadi semakin banyak SKS yang kalian tempuh itu akan dikurangin. Jadi jangan terkejut. IPK saya kemarin semester 1, semester 2 4, Bu. Tiba-tiba jadi 3 gitu ya. Ya, kalau kalian nilainya A semua, ya itu bisa 4 gitu. Tapi kalau ada B-nya, ada C-nya, kalian akan berkurang sendiri. Namanya itu IPK ya, kumulatif gitu ya. Nah, kalau KHS itu sendiri di sini ya. Nah, ini IPS. IPS itu per semesternya. Bisa jadi IPS kalian misalnya 3, berapa gitu ya, tapi IPK-nya cuma 3 berapa. Nah, itu ya. Jadi memang itu kumulatifnya. Nah, untuk pengambilan SKS biasanya itu kan tiap semester ada tuh yang temennya 24, tapi temennya ada lagi dianya cuma bisa kayak gini IPK 1,36 hanya bisa ngambil di bawah 24 ya. Jadi kalau kalian harus rajin aja gitu ya, karena kalian bisa ketinggalan sama temennya. Jadi temennya bisa 24 karena IPK-nya berapa? 3 ke atas ya. Jadi kalau 300 ke atas, itu dia bisa ngambil SKS 24. Tapi kalau di bawah 3, itu nggak mau hanya 21 SKS ya. Jadi hanya 21 SKS. Jadi kalian harus rajin ya di situ ya, karena kalau kalian ketinggalan ya seperti itu, temennya udah bisa sampai 8 mata kuliah, kalian hanya bisa 7. Jadi udah ketinggalan 1 mata kuliah. Gitu ya. Kan biasanya kalau mahasiswa begitu ya, takut ketinggalan temennya, nanti saingan ya. Enggak sih, itu negatifnya ya. Tapi sebenarnya ya intinya kalian jangan males aja ya. Jangan males. Belajar ya, namanya juga kuliah ya belajar gitu ya, semacam itu. Jadi Bu, kok saya nggak bisa ngambil 24 SKS, saya nggak bisa seperti teman saya, ya karena kalian memang kurang ya, kurang dari 300 ya, 300 IPK-nya ya, untuk IPK-nya di sini IPK-nya ya, untuk ini IPK-nya. Kalau 2,84 ini artinya hanya bisa ngambil 21 SKS. Jadi ketinggalan temennya 1 ya, 1 mata kuliah semacam itu. Nah, saya lihat ada beberapa mahasiswa yang beragama lain ya, beragama selain Islam, selain Kristen gitu ya, ada beragama Hindu. Nah, kami masukkan ke jadwalnya agama Islam di situ. Tapi kalian hanya absen aja. Jadi jangan lupa absen. Nanti absen di Spada, nanti saya terangin ya. Nanti absen aja di Spada tetap. Nanti saya akan lapor ke dosennya. Jadi nanti kalian yang beragama Hindu atau Buddha, itu kalian mencari sendiri nilai di tempat lain ya. Biasanya di pura ya atau di mana gitu ya. Itu kalian cari nilai sendiri untuk biar nanti kami masukkan di situ ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya japri saya aja ya. Karena itu memang kami masukkan ke agama Islam. Jadi nggak usah panik ya, semacam itu. Nah, untuk nanti ini saya mau lanjut ke Spada. Ada yang ingin bertanya soal SIA? Ya, Ibu, saya izin bertanya. Oh iya, siapa namanya? Saya Siska Ardini. Oh iya, siap. Ya. Kenapa, Mbak Siska? Ibu, Manajemen. Oh ya, manajemen apa akuntansi ya? manajemen. Oh, manajemen. Iya, reguler pagi ya? Ya, reguler pagi. Iya, silakan Mbak Siska. Ada yang ingin bertanya Eh, apa? Nanti ada ini nggak Bu, kayak kalender bayaran yang kayak misalnya tanggal segini kita harus bayar segini, tanggal segini harus bayar segini gitu nggak Bu? Apa cuman kita dari SIA ini aja? Jadi sebenarnya kalau pembayaran tadi kan saya udah bilang 3 kali tagihan ya Mbak. 3 kali tagihan, intinya nanti ada pengumuman Mbak. 3 kali tagihan itu pertama daftar ulang ya semester awal ya. Yang kedua itu waktu UTS dan waktu ketiga itu UAS. Nah, nanti ada pengumuman dari saya tuh ya, ada pengumuman dari saya. Jadi sebenarnya kalau kalender itu ya kalian pengumuman dari saya kalian bisa mengira-ngira. Nanti ada kami kalender akademik ya.
kalender akademik dalam bentuk soft copy, nanti saya kasih ya, sama hard copy. Jadi bisa ngambil di saya hard copy-nya, nanti akan saya share kalender akademik dalam bentuk soft copy juga ya, kalau memang nggak bisa ngambil di TU. Di situ nanti ada jadwal tuh. Ini kan kalian sudah daftar ulang ya, nanti jadwal UTS tuh. Nanti sebelum UTS kalian bisa ngira-ngira tuh warnanya biru ya. Tanggalnya saya belum download di sini. Nanti ada warnanya biru, tanggalannya warna biru. Nah, itu kalian UTS. Nah, artinya kalian punya spare di mana seminggu sebelum UTS kalian harus sudah bayaran. Gitu ya, Mbak Siska ya. Jadi, sebelum UTS atau sebelum UAS, nanti itu ada seminggu lah ya, seminggu. Nanti saya ada pengumuman tuh ya. Nah, itu nanti Mbaknya harus bayaran dan harus mencetak KPU, Mbak. Seperti itu, Mbak Siska. Oh ya, berarti pokoknya Ibu berarti setiap kita harus bayaran, Ibu selalu Nah, ngingetin gitu ya, kasih Bu? pengumuman. Makanya Mbak Siska nanti untuk dan yang lainnya jangan keluar dari grup Maba 2023 ya, Mbak. Jadi itu memang saya akan share pengumuman di situ semuanya. Jadi saya tuh memang membuat perangkatan ya. Perangkatan jadi dari 23, 22, 21, 20 ya, itu masing-masing maba saya buatkan perangkatan. Jadi disitulah saya share pengumuman sampai kalian lulus ya. Nanti seperti itu Mbak Siska. Jadi nanti saya akan selalu mengingatkan sih, tapi nanti saya akan share juga share juga kalender akademik. Jadi bisa lapor ke orang tua ya, lapor ke orang tua. Oh, tanggal segini harus bayaran ya, atau enggak yang punya gaji sendiri bisa memperkirakan, oh tanggal segini saya harus sudah spare untuk gaji saya untuk bayaran UTS ya. Jadi jadi ada 3 kali pembayaran ya, UTS dan UAS sama daftar ulang. Seperti itu Mbak Siska. Oke, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya lanjut ke Spada? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Safa dari prodi mana? Akuntansi. Akuntansi, reguler pagi apa karyawan? Pagi, Bu. Pagi. Iya, Mbak Safa silakan. Ibu, mohon maaf itu untuk KRS itu nanti dicetak sama ditanda tangan juga, maksudnya di print nggak, Bu? Oh, nggak usah Mbak Safa, nggak usah. Nggak usah. Oh, Biasanya yang memerlukan itu dulu iya Mbak Safa, dulu ya, dulu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Jadi biasanya yang memerlukan KRS cetak itu biasanya bagian karyawan ya, karena kadang-kadang karyawan itu butuh bukti bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka kuliah. Tapi kalau untuk reguler pagi saya sepertinya enggak sih. Kalau karyawan pun juga kalau mereka perlu gitu ya. Jadi seperlunya aja. Kalau di kami tidak, Mbak. Jadi itu sebenarnya cetak KRS itu menunjukkan bahwa sudah sahnya kalian memang sudah mengambil mata kuliah itu ya gitu. Jadi di sini kan nanti akan muncul ya di sini KRS-nya. Oh, ini memang benar-benar mata kuliah yang sudah saya ambil. Seperti itu, Mbak Safa. baik, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, cetak juga nggak apa-apa sih, terserah. Mungkin mau lapor ke orang tuanya atau bagaimana. Biasanya tergantung keperluannya atau kepentingan dari mahasiswa itu sendiri ya, gitu. Ada yang ada yang lain ingin bertanya? Maaf ya kalau saya cepat, memang saya kalau ngomong agak cepat. Kebiasaan. Ya, jadi sebenarnya gampang aja ya. Nanti waktu kalian semester 3 mulai isi KRS sendiri gitu ya. Isi KRS sendiri nanti ada di menu utama, di sini isi KRS, di sini ada, nanti ini nggak ada tampilan seperti ini ya. Nanti kalau memang sudah di sini nggak ada tulisan, nanti ada tuh kayak di scroll ya, diklik bawah, panah bawah ke bawah, nanti ada mata kuliahnya. Diikutin aja semesternya. Oh, semester 1. Kayak saya semester 3 gitu ya. Dilihat aja oh semester 3. Nanti di sini ada tulisannya tambahkan KRS, tambahkan. Nanti muncul ke atas sini. Muncul ke atas sini nanti. Nanti dia akan muncul di atas sini. Oh, tambahkan nanti muncul oh matematika ekonomi, terus kita cari lagi di bawah, terus tambahkan KRS. Nanti muncul lagi pendidikan agama. Kayak gitu sih. Ya, untuk KRS seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya lanjut ke Spada? Udah ya, udah pada ngerti. Maaf loh ya, kalau saya cepat-cepat, ini saya rekam sih. Nanti kalau memang saya share. Itu ya, jadi memang saya ngomongnya agak cepat. Kalau pelan-pelan nanti lama segitunya ya. Lama ininya. Jadi kalau di menu utama keluarnya ini ya. Di sini. Ya, di sini ada ini belum terbaru ya. Ini belum terbaru.
Jadi di sini ada tulisannya sih program SKS-nya berapa, SKS tempuhnya berapa, di sini tagihannya ya. Sini tagihannya, ini SKS programnya. Jadi SKS program itu yang kita ambil sekarang ya, yang kita ambil semester ini ya, ganjil atau gasal 2023-2024. Nah, ini SKS tempuhnya. SKS tempuh yang kita tempuh ya, yang sudah lulus ya. SKS tempuh itu yang sudah lulus itu berapa SKS ya. Di sini nanti ada tulisannya. Nah, biasanya kita lapor ya, atau enggak suami, atau enggak orang tua, atau enggak wali nanya, udah berapa lulusnya, apa SKS-nya, kayak gitu. Biasanya orang tua nanya, kita cetak aja di sini. Jadi mandiri aja. Kan misalnya orang tua aku pengen lihat apa namanya? Saya pengen lihat nilai kamu gitu ya. Tinggal dicetak KHS ini aja. Ya, di sini ada cetak KHS. Nanti muncul di sini keluar ada semester 1, semester 2, semester 3. Jadi kita kayak kalau udah semester ini 6 tuh lega ya, nilainya penuh gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi enak gitu ngelihatnya gitu ya di sini. Nah, ini anaknya males ya kebetulan ya. Ini anaknya males jadinya seperti ini nilainya ya. Bolong-bolong. Ya maksud saya kenapa kalian harus ngambil 24 ya itu tadi. Karena temennya karena dianya 21 hanya jadi dia bolong di sini. Bolong-bolong seperti ini, nggak bisa full ya. Jadi ya kalian sedih lah ya lihat seperti ini gitu ya. Jadi ya jangan ditiru lah ya. Namanya juga kalian kuliah itu kan mengeluarkan biaya ya. Tujuan kalian kuliah itu apa gitu ya, diperhatikan lagi gitu ya. Udah ya mungkin ya, saya lanjut ke Spada ya. Nah, ini Spadanya. Jadi ada 2 ya. Untuk reguler sore dan reguler pagi. Nah, saya coba dulu reguler pagi ya. Jadi loginnya itu kalau nggak bisa pakai username kayak di SIA, itu npm aja. Mana sih tadi? Sebentar. Dicoba aja ini npm gitu ya. Kalau dicoba dulu aja username-nya sama passwordnya sama kayak di SIA ya. Sama kayak di SIA. Tapi kalau emang nggak bisa, jangan usah panik. Nggak usah panik, langsung aja username-nya sama kayak npm. Jadi npm kayak gitu aja ya. Itu baru login. Jadi nggak usah panik ya. Jadi apa namanya di ini aja di sini. Nah, Ibu kalau share begitu nanti ketahuan sama teman lain. Kalian bisa ngubah ya di sini ya passwordnya. Bentar. Saya tuh kalau SIA mahasiswa itu agak gimana gitu ya. Gimana gitu. Oh, di sini ya. Di tools ya. Tools ganti password. Bentar. Tools ganti password kayak gitu ya. Kalau kalian biasanya kan kalian nyaman ganti password apa gitu ya. Ini gantinya di sini ganti password gitu ya. Kalau saya sih nggak aja sih lebih baik kalau saya. Kadang-kadang kan kita simpen aja di ini ya. Ini ya, jadi kita masuk di sini. Ini yang reguler pagi dulu ya. Nah, di sini nanti ada jadwal mata kuliah. Nanti kalau ada pesan kayak Spada, misalnya kayak gini. Nah ya, di sini ya. Oh, di sini nggak ada. Nanti kalau ada tulisannya, kalau biasanya di HP ya, ada tulisannya daftar ke Spada nasional apa-apa gitu, login apa tuh nggak usah ya. Jadi diabaikan aja. Di sini kok kayaknya nggak ada gitu ya. Biasanya ada. Ntar mana ya contohnya saya. Oh, kalau tampilannya di sini nggak ada ya. Jadi kalau tampilannya eh tampilannya tuh di HP biasanya ya. Itu biasanya ada kayak daftar di Spada nasional kayak gitu. Itu nggak perlu ya. Jadi diabaikan aja. Nanti atau Spada Dikti gitu ya, nggak usah ya. Jadi diabaikan aja, nggak usah login gitu ya. Karena memang kita yang mendaftarkan kalian ke Dikti ya. Jadi nggak usah Bu, saya nggak bisa terdaftar di Spada
ini gitu, nggak usah ya, jadi abaikan aja gitu ya. Nah, di sini nanti dilihat ada mata kuliahnya ya. Ada mata kuliahnya. Ini saya pakai semester atas ya, jadi bukan semester kalian gitu ya. Jadi kalian coba sendiri nih, nanti ada mata kuliahnya. Nah ya, tinggal diklik aja mata kuliahnya. Mata kuliahnya kalian cari ya, kalian cari di sini. Nanti muncul nih di sini. Muncul nih presensi ya. Nih di pengantar kelasnya presensi. Nah, diklik aja. Langsung kalian di sini ada tulisannya. Ini Alpa nih anak ini memang males banget ya. Ini regular pagi ya. Jadi ada tanggalnya nih, tanggal 7, 14, 21, 29. Nah, di sini nanti ada tulisannya di sini apa? Saya tuh nggak pernah buka pada mahasiswa ya. Jadi tulisannya tuh di sini click to preference kayaknya sih gitu ya. Kayaknya gitu, punya diklik aja gitu ya. Jadi itu tuh Bu, saya mau kan hari Senin nih contohnya, Bu, saya absen kok nggak bisa Bu? Ya nggak bisa, ya absen itu dibuka waktu kalian kuliah ya. Ini kan 10.30 ya, dibukanya 10.30 tanggal 7 gitu ya. Jadi Bu, saya tiba-tiba kalian mau absen tuh jam 2. Nggak bisa juga ya, karena memang ini kan dibatasin ya. Nanti kalian lihat nih batas absen nih 10.30 sampai jam 1. Artinya di sinilah jam inilah kalian bisa absennya. Kalau udah lewat, nah ini pengaruhnya kemana Bu Dian? Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya bukan di UTS tapi di UAS ya. Jadi Alpa ini hanya bisa 3. Nah anak ini udah 2 nih. Nah, udah kelihatan ya. Aduh, udah nggak jelas ini ya. 3 ya. Paling aman 3 aja ya. 3. Untuk regular pagi ini saya baru ngomong regular pagi ya. 3 aja. Kalau 4, saya takut. Sebentar. Kalau 4, saya takutnya nggak aman ya. Jadi lebih baik 3 aja lah ya. Sebaiknya ya jangan nggak masuk ya. Itu aja. Jadi maksud saya kalau sakit kayak gitu baru gitu ya. Tapi kalau yang ini nih kalian males ya jangan lah ya. Nanti kalian ketinggalan mata kuliah dan ketinggalan materi gitu ya. Jadi di sini ada tulisannya klik to preference apa presence kayak gitu ya. Jadi saya lupa juga tuh nanti diklik gitu ya. Di waktu yang disediakan di sini. Jadi nggak bisa tuh, Bu, saya maunya jam 9 aja kan biar ini nggak bisa ya dibuka ya waktu harinya dan waktu jamnya ya kayak gitu. Dilewat dari itu juga nggak bisa ya. Nah, misalkan nih, Bu, gimana nih Bu? Saya biasanya sih kelas karyawan. Bagaimana Bu solusinya kalau saya? Nah, kalian di kami di Fakultas Ekonomi, kalian bisa minta penugasan, tapi kembali lagi ya, penugasan untuk alfa ya, tapi kembali lagi itu ke dosennya. Kan dosen yang tahu kalian ya. Jadi jangan tanya saya gitu. Budian bagaimana? Budian nih saya gimana? Gak bisa saya bantu tuh paling hanya melihat oh ini absensinya bener apa enggak. Yang saya bantu itu misalnya gini ya, dosennya salah menginput tanggal absen gitu ya. Ini kan di sini all ya. Sini all ada semuanya di sini. Nah, ini kan ada tanggal-tanggalnya nih. Saya pasti hanya ingin lihat aja nih. Lihat apa namanya? Bentukannya aja ya. Jadi di sini itu sudah benar apa enggak. Tapi kalau untuk Bu, saya nggak bisa ikut UAS bagaimana? Kalau UTS kalian aman gitu ya. Kalau UTS itu nggak dihitung, tapi bahayanya kalian di UAS kan percuma. Nilai kalian EE juga. Kalau E kan nggak ada nilainya gitu ya. Jadi masalah kalian itu ada di UAS. Jadi kebanyakan kalian zongnya itu kena prank ya. Itu waktu UAS gitu ya. Kalian merasa aman, saya bisa ikut UTS kok Bu gitu. Padahal alpa kalian ada 5, ada 6 gitu ya. Gitu. Nah, itu hubungan kalian sama dosen. Saya nggak bisa bantu apa-apa, Kaprodi juga nggak bisa bantu apa-apa. Ya kalianlah yang berhadapan dengan dosen tersebut. Lah kalau saya bilang, Bu, tolonglah anak ini gini lah. Anak itu males Mbak Dian, nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk kuliah. Saya harus ngapain? Nah, kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke kalian dan ke dosen. Yang tahu kondisi kalian, yang tahu situasi itu tuh dosennya. Ya, kami limpahkan semua tanggung jawab dan kepercayaan itu ke dosennya dan kalian itu sendiri. Jadi jangan nanya, Bu, bagaimana ke saya gitu ya. Lah kan saya nggak tahu apa-apa kalian kuliah itu bagaimana ya kan. Jadi saya hanya bisa membantu misalnya, Bu, kayaknya dosennya itu salah pencet salah bikin apa namanya tanggal. Nah, itu saya bisa bantu. Saya pasti akan ngecek. Oh, tanggalnya salah, jadinya kalian alfa ya. Di sini tuh totalnya 16 ya. Kita lu sebentar. Di sini tuh
tanggalnya sampai 16 ya. Untuk kelas pagi itu 16 pertemuan. Jadi di sini kalian lengkap di sini ya. 1 nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nanti di pertemuan 7 kalian pertemuan 8 kalian UTS di sini nanti ya. Jadi pertemuan 1 sampai 7 kalian kuliah. Ya, ini untuk kelas pagi dulu ya. 1 sampai 7 kalian kuliah. Jadi jangan nanya tuh, Bu, kapan ya liburnya gitu. Kapan liburnya? Baru masuk udah nanya libur ya. Bu, kira-kira belum kuliah juga ya, belum kuliah udah nanya, Bu, kira-kira liburnya kapan? Tuh ada yang kayak gitu. Lah kamu lo baru masuk udah nanya liburnya kapan, itu kan lucu ya. Jadi kalian kuliah setiap minggu ya sampai 7 kali pertemuan. Itu harus dilaksanakan ya 7 pertemuan. Jadi kalau dosennya cuma 6, kalian harus mengingatkan dosennya, Bu, kita baru 6 kali pertemuan. Ingat ya, kalian ini membayar SKS, membayar mata kuliah ini gitu ya. Jadi jangan mau rugi ya. Memang kadang-kadang asik, nggak kuliah, asik, dosennya nggak bisa begitu. Kalian harus mengingatkan dosennya harus ada kuliah pengganti. Jadi misalnya ini jadwalnya ya, hari apa nih? Ini hari apa sih? Ini hari Kamis kayaknya ya. Kamis apa ya? Pokoknya hari Kamis lah kayaknya. Nah, ini Bu Vera nggak bisa nih. Misalnya Bu Vera nggak bisa aja. Kalian jangan senang-senang aja. Asik, nggak bisa. Yes, libur gitu. Ya, jangan gitu ya. Kan kalian membayar, kalian harus mendapatkan materi dan kalian harus mendapatkan kuliah. Nah, intinya ini 7 kali pertemuan harus kalian terima. Nanti dosennya mungkin setiap maba pasti ada ketua kelasnya ya. Mau aja jadi ketua kelas. Ketua kelas tuh pasti nilainya paling bagus ya. Yes. Biasanya udah ini sendiri ya, karena memang ketua kelas bertanggung jawab sama kelasnya gitu ya. Jadi di sini nanti ketua kelas yang mengingatkan dosennya, Bu, kita masih 6 kali pertemuan kan mau UTS nih. Diingatkan dosennya kuliah penggantinya kapan. Nah, kalian bisa nanya ke dosennya kira-kira atau enggak ke Pak Anto ya. Nanti saya share namanya Opsdik bagian ruangan. Biasanya kalau kelas offline kalian akan ke kampus C secara offline ya untuk kuliah dan butuh ruangan. Biasanya kalau dicetak, Bu, tahu ruangannya di mana? Ada di KRS-nya. Di sini kan ada tulisannya nih, ruang ya. Ruang di sini. C gini-gini. Tapi kadang-kadang Pak Anto berubah tuh. Kalian bisa tanya ke Pak Anto, Pak, atau enggak di ruang Opstik lantai 2. Ini tuh namanya, ini lantai 1 ya. C105 artinya di gedung C, ruangnya di bawah lantai 1, 105. Nah, kalau 2 ini C211 artinya ini di lantai 2 nomor 11 ya, di lantai 211. Nah, kalau kalian belum tahu ruangannya, kalian bisa ke ruang Opstik ya, ke ruang Opstik di situ atau enggak WA Pak Antonya. Bapak, saya mau tanya kelasnya Pak Sipon, ruangannya di mana gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa tanya ke Pak Anton. Nanti saya share nomornya itu Opstik ya, Opstik. Jadi dia bagian ngatur kelas atau ruangan semacam itu ya. Nanti di situ di gunanya KRS itu. Gunanya KRS kalian kepengen tahu, oh ruangannya di mana sih Bu? Kayak gitu. Karena kan kalau kelas pagi offline ya. Jadi kalian di sini bisa tahu nih ruangannya di mana gitu. Tapi kadang-kadang Pak Anto berubah. Nah, jangan panik ya. Saya ada di lantai 2 nomor 213 TU. Jadi kalian bisa tapi saya tuh pasti nggak tahu juga ya. Saya pasti juga nggak tahu. Paling saya arahkan ke Pak Anto. Nanti kalian ke ruang Opstik atau ruang dosen, di situ ada Pak Anto. Ada Pak Anto di situ. Ya, jadi nggak usah panik ya, apa-apa. Tuh gimana nih, gimana gitu ya. Bisa tanya ke WAG-nya, kan nanti ada WAG kelas. Nah, contohnya manfaatnya WAG kelas sih kayak gitu ya. Jadi mungkin ketua kelasnya akan announce, teman-teman hari ini offline, kelasnya ada di ini, kayak gitu ya. Jadi gunanya semacam itu. Jadi kita bisa tahu ruangannya di mana. Tapi kalau ruangan yang udah disetting Pak Anto seperti ini, gitu ya. Jadi nggak usah panik ya, nggak usah panik. Jadi nanti kalian ini sendiri, gimana nih, gimana Bu? Soalnya ada kejadian seperti itu. Masa iya sih Bu, panik ya? Ada. Saya ngomong begini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi ya teman-teman. Jadi datanglah dia, terus saya bilang, kamu nggak masuk kelas? Iya Bu, saya nggak tahu ruangannya. Kan kamu bisa tanya teman dia tuh Bu, saya panik. Saya akhirnya ke kantin saja. Nah itu kan nanti kalian ngeles ya. Ngeles apa gimana gitu. Padahal kan saya ada di
situ kan. Kalau emang ini kan saya bisa tanya ke Panto atau enggak kamu ya namanya mahasiswa seperti itu ya. Kalian bukan anak SMA lagi, kalian ini apalagi yang kelas karyawan ya, harus mandiri ya. Jadi jangan beralasan yang nggak masuk akal gitu ya. Oh, saya nggak tahu ini, saya kan bisa tanya saya gitu ya. Jadi jangan beralasan yang ya gimana yang nggak masuk akal gitu ya, karena apapun itu namanya kemandirian ya semacam itu. Jadi jangan bilang saya nggak tahu. Nah itu kalau saya nggak tahu artinya kalian tidak bertanggung jawab atas diri kalian sendiri gitu ya. Nggak ada namanya kalau kuliah itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu itu, saya lah terus ngapain gitu ya. Karena segala sesuatu itu kalian bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Nggak ada yang nggak kalian itu mahasiswa, jadi nggak ada tuh yang namanya harus didikte, harusnya. Sebenarnya saya juga nggak perlu ya harus melakukan ini, karena kan memang namanya kuliah itu harus mandiri ya, tapi kan ini penting buat reguler sore karena tidak bersua ya, tidak bertemu. Jadi itu ya. Jadi nggak masalah bagi saya. Jadi di kaliannya juga enak gitu ya. Jadi namanya mahasiswa tuh nggak ada kalimat nggak tahu gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, harus taunya bagaimana, Bu Dian? Ya bertanya. Ya, nggak ada salahnya bertanya. Saya nggak keberatan dan prodi nggak keberatan, asalkan kalian bertanya gitu ya. Nah, bertanyanya seperti apa ya dikasih tahu namanya siapa, jurusan apa gitu ya. Makanya saya tanya kalian ini jangan ujuk-ujuk bertanya, Bu, ini begini gini gini lah, kamu siapa gitu ya. Jadi pendidikan atau ilmu kalau tidak sejalan dengan attitude dan etika itu tidak ada gunanya ya, semacam itu. Kalian itu mahasiswa intelektual. Jadi segala sesuatu itu kalian harus mikir kalau di kaliannya seperti apa gitu ya. Jadi namanya dosen itu orang tua juga ya, orang tua juga. Jadi kalian harus sopan santun itu harus diutamakan gitu ya. Disitulah pendidikan itu penting dan adab itu penting. Jadi kalian kalau ingin bertanya sesuatu ya sebutkan nama dulu, NPM-nya, jurusannya aja ya, nama dan jurusannya gitu ya. Karena ada kejadian seperti itu. Tiba-tiba anak hukum nanya saya, anak TI nanya saya ya, anak fakultas lain nanya saya gitu ya. Ya kan lucu gitu ya itu. Dan saya kan nggak tahu kalian ini siapa gitu. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk nama nggak pakai nama gitu ya. Kan bingung, saya kan harus menjawabnya seperti apa gitu. Ya kalau benar-benar mahasiswa, kalau bukan mahasiswa bagaimana ya kan. Jadi nggak apa-apa bertanya aja, tapi ya begitu ya. Saya kan yang saya tangani bukan kalian aja tuh, bukan maba, tapi angkatan 2023 2022, 2021, 2020 itu saya tanganin. Sama yang belum lulus ya, mahasiswa tingkat akhir, itu saya menangani semua 600 orang ya. Jadi sekarang berapa ya? 400-an lah ya. Sekarang 400 kan menurun. Jadi mohon bersabar, saya juga sabar, kalian bersabar juga. Pasti saya jawab. Nah, untuk adabnya memang hanya saya aja yang menjawab malam-malam ya. Saya paham karena untuk kelas karyawan ya. Tapi kalau karyawan lain mungkin tidak ya, untuk apalagi kaprodi ya, tolong jangan WA kaprodi malam-malam gitu ya, karena itu jam istirahat. Tapi kalau WA saya nggak apa-apa lah. Saya doyan drakor, saya masih nonton ya gitu-gitu ya. Saya masih maulah menjawab malam-malam, tapi itu bonus buat kalian gitu ya. Namanya juga akademik itu kan kita tidak dibayar untuk itu gitu, tapi saya akan berusaha melayani kalian semaksimal saya gitu ya. Jadi saya bersabar, kalian juga harus bersabar gitu ya. Nah, ini untuk sepadanya ya. Jadi saya lanjut lagi. Nah, di sini pertemuan. Nah, nanti UTS di sini ya, di pertemuan 8. Nah, waktu 9 ini sampai 15 ya. Nah, baru 16-nya UAS. Nah, sekali lagi saya ingatkan, absen itu kalian harus hati-hati ya. Sini, hati-hati. Hati-hati benar ya. Jadi saya nggak bisa bantu apa-apa. Karena yang tahu kondisi kalian itu adalah dosen. Jadi jangan sampai lupa absen sesuai dengan waktunya. Kenapa Bu absennya nggak di ini? Memang sistem kita sudah di online ya. Jadi tidak ada tuh namanya tanda tangan lagi. Tapi ada dosen yang pakai tanda tangan. Ya, semacam itu. Nah, untuk penugasan sama di sini. Nanti dosennya akan menaruh materi di sini. Nah, kayak gini ya, Bu Vera sudah membuat tugas pertemuan 2. Nah, di sini. Jadi kalian tinggal ngeklik, tinggal download di sini ya. Di sini tinggal diklik, tinggal di-download di sini. Ya, add. Oh, ini artinya tinggal add submission. Jadi tinggal upload
Nah, ya, kalian harus punya apa ya? Itu loh yang di kamera PDF apa namanya? Scan PDF itu ya. Jadi sekarang tuh zamannya tuh upload tugas. Jadi uploadnya ada di sini. Kayak gitu ya. Uploadnya ada di sini. Nanti tinggal downloadnya juga di sini. Gitu ya, semacam itu. Jadi untuk penugasan materi kalian semuanya dapatnya dari sini. Gitu. Ini tugas pertemuan 2. Nah, di sini Bu Vera ngasih tuh ya. Gitu. Nah, kalau untuk online juga sama. Online juga sama. Biasanya kalau kenapa harus pakai Gmail-nya Unsur ya. Jadi kalian otomatis tuh Bu Vera nggak usah admit lagi. Gitu ya. Tapi tergantung dari dosennya. Ya, tergantung dosennya memakai akun Unsurya apa enggak. Bu, kok saya nggak ngaruh ya Bu pakai akun Unsurya? Iya, karena dosennya tersebut tidak memakai akun Unsurya. Tapi kalau dosennya pakai akun Unsurya, kalian otomatis sama Bu Vera nggak usah diadmit lagi. Ya, gitu. Ini bukan dosennya Bu Vera aja ya, untuk semua dosen ya, semacam itu. Jadi nanti di sini ada linknya. Atau enggak biasanya dosennya ngasih, kalau nggak ngasih link di spadanya, biasanya di WAG, fungsinya WAG gitu ya. WAG masing-masing mata kuliah. Jadi biasanya, oh jangan lupa ya mengerjakan penugasan, atau kalian mengingatkan untuk absen, kayak gitu ya. Nah, untuk reguler pagi, spada ada yang ingin bertanya nggak sebelum saya ke reguler sore? Siap Ibu. Mau Ya, tanya. kenapa? Ya, Mbak Siska, kenapa? Itu nanti emailnya Ibu kirim lagi juga kan Bu? Dibuatin Iya, nama. saya share lagi untuk Ya. email ya. Untuk spadanya ada yang bertanya Mbak Siska. Nanti saya email saya jelasin. Oh, oke. Enggak cukup itu saja Bu. Oh iya ya. Jadi Ya. untuk perkuliahan di sini ya jangan lupa untuk absen ya. Ini untuk reguler pagi ya. Nah, itu untuk reguler sore saya kasih contoh ya. Ini reguler sore ya contohnya. Nanti ada di sini mata kuliahnya. Tinggal kalian cari aja ya. Kalian aja oh mata kuliah hari ini apa gitu ya. Oh, contohnya di sini teknik proyek. Kayaknya sih dia lagi ini ya, lagi kuliah ini. Nah, di sini absennya ya. Nah, untuk reguler sore di sini ini ada 2 kali ya, 16. Sebentar. Saya nanti sama Bu Rita dijelasin lagi ya. Di sini ada. Nah, di sini yang untuk sore ini nih 1 kali pertemuan 2 kali sesi ya di sini. Jadi ini ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini baru UTS. 4, ini 3. Baru UAS. Jadi ini ganjil genap ya. Jadi ini dalam 2 minggu ada 1 kali pertemuan. Jadi ini 1 kali pertemuan 2 kali sesi. Jadi 2 kali absen dengan tanggal yang sama. Tapi kalau kalian bingung dari sayanya, kalian bisa lihat tanggal yang saya kasih di PDF. Ikutin aja itu. Ya, ini 3, ini 4, ini 5, 6, ini 7, 8. Jadi ini dianggap 4 kali pertemuan. Ini 4 kali pertemuan ya. 1, 2 ya, ini 1, 3, 4, ini 2, 5, 6, ini 3, 7, 8, ini 4 ya. Jadi ini maksudnya sesi tatap muka atau sesi atau tatap muka. Saat ini 1 kali ini namanya pertemuan. Dua sesi atau tatap muka. Gitu ya. Nah, ini yang kita rancang ya untuk kelas karyawan offline, online, offline. Tapi UTS dan UAS itu wajib offline, ya wajib offline. Nah, Bu, untuk offline online bagaimana? Nah, ini peraturan dari kami. Tapi sekali lagi semua itu keputusan di WAG. Nah, itu fungsinya ya. Jadi keputusan dari dosen itu sendiri dengan mahasiswa. Yang pasti peraturan dari kami seperti ini, ya. Peraturan kami seperti ini bahwa aturannya yang kita setting ini ya 50% daring, 50% luring. Ya, kalau untuk kelas pagi full offline ya. Tapi kembali lagi ini ke settingan dosen dan mahasiswa ya. Mau offline online yang penting kalian melakukan perkuliahan semacam itu. Jadi ini yang kita setting ya. Nanti akan dijelaskan Bu Rita. Nah, di sini tanggal 16 kan. Nah, ini mbaknya baru nih.
Sekarang tanggal 30 kan. Nah, dia tanggal jam 11 nanti dia absen nih di sini. Kan dia belum kebuka karena memang harus jam 11.1. Nah, ini tanggal 16 kalian absen di jam 9 sampai jam 11 ya. Nanti baru kita lihat sesi kedua. Jam 11 sampai jam 12 kalian absen lagi. Nah, di sini fungsinya ketua kelas. Ketua kelas harus ngingetin, jangan lupa ya absen sesi kedua. Nah, itu karena kebiasaan mahasiswa kelas sore, lu tuh lupa absen yang kedua. Nanti berakibat di UAS ya. Kalau UTS kalian masih bisa ikut, tapi kalau di UAS kalian udah nggak bisa. Nah, kalau alpanya berapa, Bu? Ya biasa ya, kelas karyawan kan pasti cari nggak bisa masuknya berapa gitu. Bukan masuknya kan, bedanya sama reguler pagi itu ya. Jadi kalau karyawan pasti begitu, saya juga seperti itu. Pasti nanya, kita bisa bolosnya berapa ini ya, berapa banyak ya gitu. Kalau kelas karyawan itu ya. Nah, itu hanya 2 ya. Saya takut kalau 4 kalian kurang. Jadi mohon maaf karena kemarin itu saya bingung settingannya dari rektorat, kayaknya 3 ini aja alpanya. Kayaknya 3 tanda alpa tuh 3. Nanti kan ada tulisan alpa gitu. Kayaknya 3. Kalau 4 itu kayaknya nggak bisa gitu ya. 4 itu kayaknya nggak bisa. Jadi usahakan ini tuh jangan sampai lupa ya. Yang sesi kedua sih kebanyakan ya. Sesi kedua. Jadi fungsinya ketua kelas tuh ngomong tuh pasti di WAG ya. Jangan lupa ya sesi kedua absen. Nah, kayak gitu ya, gitu. Nanti ini saya ingatkan kembali. Ini ada tadi ya. Ada 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan baru yang ke-9. Nah, ini submit attendance. Ternyata tulisannya submit attendance ya di sini. Kan udah jam 11 nih ya. Jadi nanti si siapa nih? Megarani akan absen di sini. Dia tinggal pencet di sini ya. Submit attendance sama kayak kelas pagi juga sama. Tulisannya seperti ini. Saya lupa soalnya. Saya pikir submit presence ya. Jadi sini tulisannya submit attendance. Nanti Mbak Megarani ini kan akunnya Mbak Megarani ya. Nah, nanti ntar lagi nih nanti dia absen di sini. Nanti pencet tiba-tiba di sini tulisannya hadir. Kayak gitu. Nah, ini jadi ini yang saya ingatkan untuk sepada itu penting di situ ya. Nah, untuk settingannya untuk mata kuliah di sini sama aja kayak kelas pagi ya. Jadi sini Bu Sari ya. Ini kebetulan Bu Sari ya. Di sini materinya ada di sini, belum ngasih tugas, nanti ada tugasnya. Jadi ini 1, 2 nih pertemuan 1, pertemuan 2, kalian 1 kali pertemuan, 2 kali sesi. Jadi dalam 1 hari kalian mendapatkan 2 kali ini, 2 kali mata kuliah, 2 kali materi, yaitu pertemuan kontrak perkuliahan dan peran peramalan. Nah, tanggal 30 ini Bu Sari kan tanggal 34 ini nih, pertemuan 34. Nah, ini dia lanjutan peranan peramalan dan peramalan kuantitatif. Nah, ini untuk tanggal 30 sekarang ya. Jadi ada dalam 1 kali pertemuan ada 2 sesi. Ya, ini kalian mendapatkan 2 materi ini. Kayak gitu ya. Sampai nanti pertemuan ke-8. Nah, pertemuan 8 ini yang artinya pertemuan yang keempat ya. Nah, di sini kalian baru UTS di 9. Nah, sama Bu Sari ini dibuat ya, 10, 11, ini 1 ya. 2, jangan 1 deh, berapa ya? Tadi tuh. 10, 11 ya di sini ya, 10, 11. Ya, di sini 10, 11 artinya pertemuan sehabis 9 ya 10 gitu ya. Ini 10, ini apa yang 12, 13 ini 11. 14, 15 ini 13, ini 16. Jadi di sini ya. Di sini UASnya. Jadi kalian hanya 3 kali pertemuan aja. 3 kali pertemuan habis UTS. Ya. 3 kali pertemuan aja baru kalian langsung UAS gitu ya. Jadi 3 kali aja kalian kuliah gitu loh maksud saya ya. Di sini itu maksudnya seperti itu. 3 kali aja kalian kuliah, tapi ini sesinya ada 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15 kayak gitu. Tapi kalian nih cuma 3 kali aja, 3 kali. Nah, 3 kali di sini kayak gitu. Tapi absennya 2 kali ya karena ini kan 2 sesi kayak gitu untuk kelas sore kayak gitu ya. Nah, Bu, saya tidak ada di tempat, saya tidak bisa offline kayak gitu-gitu. Nah, kalian harus lapor ke Kaprodi ya. Kan ada tuh yang nggak ada tinggal di Jakarta gitu ya. Itu yang bagian tidak ada di Jakarta. Jadi kalian lapor ke Kaprodi dulu.
Kaprodinya kebetulan manajemen itu Bu Rita, untuk akuntansi itu Pak Setiadi. Akan saya share di WAG ya. Itu untuk kalian kasih surat dinas dan surat tugas bahwa kalian memang tidak ada di Jakarta. Gitu. Nanti untuk selanjutnya akan diarahkan oleh kaprodinya. Gitu ya. Untuk perkuliahan kalian. Tapi kalau kalian yang masih ada di Jakarta, itu kalian harus mengikuti yang jadwal yang dikasih dosennya. Dosennya minta offline atau online itu tergantung kesepakatan kalian dengan dosen. Semacam itu. Gitu ya. Ya sebelum saya lanjut ke email Mas sebentar aja. Ini ada yang ingin bertanya untuk kelas karyawan. Biasanya yang paling banyak masalah kelas karyawan ini. Ada yang ingin bertanya yang kelas karyawan? Halo Ibu, izin bertanya Ibu. Ya, sebentar, saya ini dulu. Ya. Iya, Mbak Devi dari manajemen kelas karyawan. Iya, betul Ibu. Aku tuh mau Iya. nanya Bu. Ya, kenapa Mbak Devi? Kalau misalnya, sebentar Bu. Aku sambil kerja sebentar Bu. Oh iya, iya. Ibu mohon maaf Iya. kalau misalkan kelas sore itu misalkan nggak bisa di jadwal yang sudah ditentukan, itu nanti gimana ya Bu? Kalau nggak sesuai sama jadwalnya Bu? Pembelajarannya itu nanti gimana Bu? Kalau semisal dapat yang offline? Yang offline nanti lapor kaprodi dulu. Nanti biar kaprodinya yang bilang ke dosennya. Artinya kalau mau belajar mandiri. Kayak gitu. Belajar mandiri jadinya ya. Beda sama sakit ya. Beda sama sakit. Artinya kan kamu kan sebenarnya tidak bisa absen kalau sakit ya. Tapi Ya, kalau betul. kamu karena memang ada di luar kota atau kamu mbaknya lagi tugas atau apa, itu sebenarnya bisa absen, cuma nanti nggak tahu kompensasinya apa gitu. Misalnya penugasan atau ini kan artinya mbaknya ini belajar mandiri kayak gitu. Mbak Dian, Mbak Ya, Dian, kenapa Bu? Iya, siap Bu. mungkin pertanyaan Mbak Devi ini waktu perkuliahan ya, Mbak Devi? Iya, Iya, iya. iya, betul, Silakan Bu. Bu Rita. Ya, mungkin Waktu perkuliahan. mungkin sedikit saya bantu jawab Iya, Mbak siap Devi. Ibu, siap Ibu. Kalau Silakan misalkan Ibu. Mbak Devi di pertemuan offline seharusnya datang ke kampus gitu ya, ternyata nggak bisa. Mungkin nanti Mbak Devi cukup langsung menghubungi dosennya aja, koordinasi dengan alasan apa, kalau memang masih bekerja, disertakan surat dinasnya, tunjukkan atau share ke WA, japri langsung aja ke dosennya kalau memang Mbak Devi saat itu memang lagi bertugas, jadi tidak bisa menghadiri kuliah. Biasanya dosen tuh macam-macam sih pertimbangannya. Mungkin ada yang ada yang saklek sih Mbak, ada yang saklek alfa. Tapi ada juga yang mungkin karena kelas karyawan diberikan penugasan dan penugasan itu sebagai pengganti ketidakhadiran. Intinya komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosennya itu aja Mbak Devi. Jadi Tapi misalkan hari itu memang nggak bisa hadir, komunikasikan kembali ke dosennya. Gitu ya Mbak Devi ya. tapi ya Bu. Kenapa Mbak Devi? Cukup jelas Mbak Devi penjelasannya? Kenapa Mbak Devi? Itu mengganggu pembelajaran nggak ya Bu? Kalau semisalnya pas lagi di masa offline kita berbeda jadwalnya Bu? Iya. Maksudnya mengganggu pembelajaran itu seperti apa? Nah, jadinya kan kita dapatnya tugas mandiri gitu ya? Iya, jadi kan mungkin dari dosennya akan diberikan tugas mandiri buat mahasiswanya tersebut sebagai pengganti kehadiran, karena kan Mbak Devi nggak bisa hadir di kampus. Gitu. Solusinya mungkin itu. Daripada nanti Mbak Devi ternyata dibuat alfa tidak hadir, mengurangi presensi kehadiran untuk UAS, kan syaratnya harus memenuhi presensi sebanyak 70% ya. Iya Bu, 70. Itu yang Mbak Devi. Jadi intinya kalau misalkan ketidakhadiran Mbak Devi saat itu mau kuliah online maupun kuliah offline, komunikasi ke dosennya aja, ya. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Ibu. Ya. Ya, ada yang bertanya apa Bu Rita mau share? Enggak,
Mbak Dian selesain aja. Oh ya Yang udah. tadi Mbak Dian. Ada yang bertanya lagi sebelum saya ke email? Sebentar aja sih email. Jadi seperti kata Ibu Rita, Ibu Kaprodi, jadi sebenarnya komunikasi saja ya, kecuali kalau memang dinas di luar ya, tidak ada di Jakarta, kalian memang harus lapor dulu ke Kaprodi. Tapi kalau hanya sekedar tidak bisa mengikuti perkuliahan karena ada biasanya kan shift-shiftan atau enggak ada tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak, itu langsung aja ke dosennya tersebut ya. Dosennya tersebut mau ngambil keputusan apa ya tergantung dari dosennya itu. Mungkin di satu sisi ada yang mau ngasih penugasan, di satu sisi enggak ya. Artinya kalian ya bagaimana ngomongnya ke dosen tersebut ya. Jadi tergantung dosennya ya semacam itu. Karena memang perkuliahan ya memang seperti itu adanya gitu. Tapi kalau memang yang tidak berdomisili di Jakarta bisa minta arahan ke Kaprodi dulu ya untuk dibantu. Ya udah ya, ini saya email mah sebentar aja ya nih. Email itu sebenarnya langsung aja ke Gmail-nya ya, ke Gmail-nya langsung ke account di sini, tambah account di sini ya, add another account. Jadi ke Gmail kita dulu atau Gmail yang ada di Google Search itu cari aja add another account. Ini kan saya udah login ya, jadinya langsung di add another account yang di profil kita langsung dicari paling bawah add another account. Jadi kalau di search Google tuh biasanya kalau kita belum login itu ada di kanan atas juga di sini Gmail login gitu ya. Ini kan saya udah login ya. Bedanya itu aja. Sebentar. Nah, di sini langsung add another account. Di sini langsung plus cari use another account. Gitu ya. Use another account. Langsung kita ketik ya namanya, NPM-nya berapa gitu ya. Sebentar. Saya tuh kurang hafal NPM. Masukin aja NPM-nya. Gimana sih? Yang seperti saya share kemarin kan berapa ya? 210, 7, 3 gitu ya. Add students ICID. Kayaknya gitu deh. Saya lupa. Pokoknya yang saya share itu langsung di next aja. Nanti langsung pakai TTL, tempat tanggal lahir. DD MM YY. YYYY ya. Jadi di sini saya takutnya kalau saya klik ini waduh. Kok ada ya? Jadi ini nanti ada di sini tuh ketik aja misalnya tanggal berapa ya? 30 ya, Ini saya hapus dulu. Padahal saya ngasal loh. 30 ya di sini 30 misalnya Desember ya. Desember 12 misalnya 2002. Nah, kayak gitu. Jadi enter. Dan ini saya nggak bisa next ya. Saya takutnya ini jadi problem. Jadi di sini nanti langsung next aja. Nanti ada tulisannya tuh. Ada tulisannya untuk HP, nomor HP masukin aja. Itu untuk konfirmasi. Ya, jadi kan kalian nanti ada kayak kita bikin akun pada umumnya, jadi sama aja. Gitu ya. Jadi ada nomor HP untuk konfirmasi sih sebenarnya takutnya kalian dihack kayak gitu-gitu ya. Jadi nomor HP-nya kita masukin, nanti langsung kita verify. Sama kayak kita bikin akun pada umumnya, itu kayak gitu sama aja. Gitu. Jadi nggak usah ini. Passwordnya ya ini tanggal lahir ya, tanggal, bulan, tahun. Jadi tanggal 30 bulan 12 2002 atau enggak 9 misalnya 1992 atau 98 kayak gitu ya. Jadi next nanti ada verify use phone number atau use kalau menurut saya lebih aman itu kalau saya nomor telepon ya. Kalau saya ada juga use email, ada yang memakai email untuk konfirmasi terserah sih. Yang penting kalian jangan
kalau sudah pakai satu itu ya pakai yang itu. Misalnya kalian pilih email atau kalian pilih nomor telepon. Kalau saya nomor telepon. Jadi untuk verify aja, verify keamanan. Jadi untuk keamanan kalian ya, biar tidak terlogin yang lain-lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, Bu, bagaimana nanti kalau tiba-tiba saya lupa? Nah, biasanya mahasiswa lupa ya, lupa password diganti-ganti gitu ya. Kalian misalnya ingin ganti password terus kalian lupa gitu ya, atau enggak HP-nya hilang atau enggak ininya apa rusak gitu ya. Nanti saya kasih nomor operatornya, artinya itu nanti di-reset. Tapi sebaiknya disimpan aja. Karena kalau pakai Gmail kalian ini sebenarnya kalau kelas karyawan ya, kalau bukan untuk kelas reguler pagi, kalau online ya, reguler pagi mungkin ada yang online. Itu ya usahakan pakai laptop ya, karena kalau pakai HP ya gitu itu ya, kalau udah ke-reset hilang semua gitu dan nggak nyaman ya untuk kuliah pakai HP. Itu kalau saya ya, kalau kuliah ya emang harus pakai laptop atau enggak pakai PC. Kalau pakai HP mah bukan kuliah ya. Kalau HP itu kan artinya kalian hanya mendengarkan ya, semacam itu. Ada yang ingin bertanya yang lagi soal ini atau Bu Rita bisa dilanjut, Bu? Iya, Mbak Dian. Ya, Ibu. Saya udah kok, Bu. Saya udah. Oh, sebentar aja ya. Iya, sebentar Oke. aja. Saya share, Bu. Oke, siap. Ya, saya baik, Bu. Bentar. Saya lanjut ya, Ya. Mbak-mbak, Mas-mas. Mungkin udah sangat detail disampaikan oleh Mbak Dian secara teknis untuk perkuliahan di Fakultas Ekonomi. Di sini saya sebagai Kaprodi S1 Manajemen mungkin mewakili sama dengan mewakili dari Prodi S1 Akuntansi, karena untuk maba ini kan hampir mata kuliahnya bersamaan ya, masih satu kelas, masih bersamaan. Nah, ini masih mungkin kita cek dulu nih suaranya Mbak Dian Oh iya, masih cek dulu ya. menyimak nggak? Atau kita ngobrol berdua aja di sini. Iya ya, Bu, silakan Ibu. Aku lagi presentasi. Coba, Ibu. Oh, ini siapa aja nih yang hadir Klik. di sini nih? Coba Ada Ibu cek. 50 sih. Iya, ada Tapi 50, Ibu. ada Cek aja. 50 Mbak Dian, tapi Iya. nggak tahu nih. Mungkin ada selamat pagi, ada Mbak Devi di sini, ada Bu apa nih Mbak Dominiki, Manutara, Mbak Dominik. Siska, ada Hadir, CEO-nya. Adri, Bu. Adri. Oh, ada Pak Mas Adri. Oke, Mas ada Adri. lagi. Oh, baru satu nih Mas Adri, kayaknya sendirian di sini kayaknya Mas Adri. Selamat siang Ibu, dengan Rista dari Fakultas Akuntansi. Oh, Oh, oke, dari Mbak akuntansi. Rista, selamat siang. Ini masih bekerja semua nih yang kelas karyawan, apa di rumah nih? Oke Kayaknya deh. dikerja. Mudah-mudahan masih menyimak ya dari 50 peserta ini, ya separuhnya mungkin alhamdulillah masih menyimak. Mbak Dian sudah begitu detail menyampaikan dari jam 10 sampai jam berapa nih Mbak Dian? setengah 11. 15. Iya. Iya. Oke, Iya, Bu, ini silakan. izin nih Mas Mbak, Bapak Ibu yang ada di sini, karena ini ada kelas di sini kan mahasiswanya ada kelas pagi, kelas reguler sore, jadi semua bercampur ada di sini. Saya mewakili dari S1 Manajemen dan Akuntansi akan mencoba menyampaikan sedikit tambahan saja. Tadi sudah begitu banyak Mbak Dian sampaikan teknis perkuliahan dari semester awal, mungkin beberapa sampai di semester akhir nanti. Ini kita personil di Fakultas Ekonomi ya cuma ada bertujuh ini. Yang sebelah kiri ini Mas Anto, ini dia bagian opstik. Beliau ini bagian opstik, operasional pendidikan. Kemudian yang Bapak sebelahnya ini ada Bapak Setiadi. Beliau ini hari ini tidak hadir karena kebetulan memang hari ini sebenarnya acaranya Mbak Dian. Iya. Acara prodi. Jadi saya susupi sedikit. Pak Setiadi ini adalah Kaprodi Akuntansi. Kemudian di samping beliau sini ada Ibu Atik Budi Parianti. Beliau ini adalah Sekprodi S1 Manajemen, kemudian yang di tengah ini adalah Ibu Tutik Siswanti, beliau ini Dekan Fakultas Ekonomi, tapi masa tugas beliau sudah selesai, terhitung penggantinya adalah Ibu Dr. Juhaiti, nanti beliau pengganti dekan barunya itu mulai aktif terhitung 1 Oktober 2023. Jadi ini memang waktu kemarin kita ada PKKMB di kampus A, beliau masih sempat bisa hadir. Jadi mahasiswa yang reguler pagi masih sempat ketemu nih dengan beliau.
Tapi yang kelas sore sepertinya nanti tidak ketemu dengan beliau, tapi beliau masih mengajar. Beliau masih mengajar di prodi manajemen maupun prodi akuntansi. Dan sebelahnya ini adalah saya, Ibu Rita, kemudian sebelahnya lagi adalah dengan Ibu Dian, dan sebelahnya lagi adalah staf kami, Mbak Aulia. Kami personilnya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa memberikan terbaik buat semuanya mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unsuria. Next slide. Bisa next ya? Next. Next ya, makanya aku nggak bisa next. Nah, Kenapa ya? kita geser sedikit. Hang ya? Bentar, Bu. Hang, Bu. Hang. Nah, nih. Udah. Mungkin kebanyakan. Kebanyakan ini. Sudah Ini pusing, soalnya laptop bagian sudah pusing. Iya. Ini udah tampak ya. Sedikit aja sih. Jadi slide berikutnya ini tetap sama personil ya oke itu. Nah ini ya tim struktural prodi. Ini kebetulan slide dari prodi manajemen. Kalau akuntansi ya kurang lebih masih sama. Kaprodi manajemen akuntansi ini mungkin langsung diperbantukan oleh Kasubag PU dan stafnya karena belum ada sekprodi akuntansi. Jadi memang kami kecil tapi semoga itu kecil itu sesuatu yang tidak berarti jelek ya, tapi kami akan memberikan maksimal kontribusi kami kepada kalian semua. Lalu lanjut Mbak Dian, nah ini perkuliahan. Tadi yang perlu kalian ketahui untuk setiap perkuliahan, baik daring maupun luring, baik langsung maupun secara online, diawali dengan isi KRS. Tadi isi KRS sudah Mbak Dian jelaskan begitu detail, itu semua dilakukan di Siakat Mahasiswa. Isi KRS itu untuk semester 1 dan 2 itu masih paket dan kami isikan, tapi nanti semester 3 kalian mandiri untuk mengisi KRS di Siakat Mahasiswa masing-masing. Dan jadwal akan kami share sebelumnya sebelum isi KRS. Jadi di situ akan kalian lihat mata kuliah apa aja sih yang akan diisikan untuk di semester 3, semester 5, semester 7 untuk semester ganjil. Atau di semester 2, semester 4, semester 6 untuk semester genap. Kemudian nih jadwal kuliah akan di-share Mbak Dian biasanya lewat WA Group. WA Group angkatan, ya biasa di WA Group angkatan akan Mbak Dian share jadwal reguler pagi maupun reguler sore. Kemudian ada Spada Unsuria. Nah, Spada Unsuria juga sudah Mbak Dian jelaskan begitu detail penggunaannya untuk masing-masing mahasiswa harus mengaktifkan dulu email kampusnya. Di situ nanti semua kegiatan perkuliahan dari presensi kehadiran, penugasan, saat kalian menyerahkan tugas-tugas yang diberikan dosennya, semua ada di Spada. Harus di Spada, tidak di luar Spada. Kemudian UTS UAS, gitu ya. Tapi UTS UAS ini biasanya kalau memang secara offline datang ke kampus, tapi untuk presensi kehadirannya biasanya nanti diisikan oleh dosennya. Nanti dosen itu akan melihat kehadiran manual mahasiswa saat ada di kelas kan hadir apa tidak akan ketahuan di situ, nanti akan diinputkan kembali oleh dosennya untuk kalau ujiannya secara offline. Kalau secara online biasanya langsung mahasiswanya sendiri. Nah, ini adalah jadwal reguler pagi. Reguler pagi semester 1. Di sini ada 7 mata kuliah sebenarnya. Di sini kan karena ada pendidikan agama Islam dan agama Kristen, itu sebenarnya satu mata kuliah yang sama. Ini sudah muncul, Mbak Dian sudah input KRS mereka nggak sih? Siap Ibu, sudah siap. Berarti masing-masing mahasiswa, masing-masing orang akan bisa melihat atau mencek mata kuliahnya di Siakat Mahasiswa. Apa saja mata kuliah yang akan kalian tempuh selama 1 semester ke depan. Berikut jadwalnya: Senin jam berapa, Selasa jam berapa, Rabu jam berapa, Kamis jam berapa, Jumat jam berapa. Berikut nama dosen-dosennya. Ini ada kode AM ya. AM itu berarti semester 1 ini anak reguler pagi maupun sore itu akan tetap satu kelas yang sama.
karena mata kuliah kalian antara manajemen dan akuntansi ini masih sama, beririsan. Jadi masih ada pendidikan agama Islam, pengantar ilmu ekonomi, pengantar akuntansi, bahasa Inggris bisnis, pengantar manajemen, matematika ekonomi. Dicek ya jamnya. Jadi ini yang reguler pagi semangat untuk bisa disiplin waktunya kapan mulai kuliah. Jadi rajin untuk bangun pagi jam 8 mulai kuliah, jadi ya 15 menit sudah ada di kampus. Ini kan reguler pagi harus ke kampus ya, full offline di kampus C. Sudah tahu gedungnya kan, kampus C? Kalau kemarin PPKMB lebih fokus di kampus A ya. Kampus A, iya. Kampus C udah tahu ya letaknya di Komplek Angkasa, gedung C. Oke, lanjut Mbak Dian. Oh iya, tadi kalau reguler pagi berarti sistem perkuliahannya adalah setiap minggu. Setiap minggu. Mulai perkuliahan adalah Senin besok tanggal 2 Oktober 2023. Jadi perkuliahannya adalah setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Nah, ini yang membedakan sistem perkuliahan di kelas sore seperti ini. Untuk mata kuliah sama dengan reguler pagi, ada 7 mata kuliah. Untuk agama Kristen bergabung. Jadi semua reguler pagi, reguler sore bergabung satu kelas. Dan itu ada di hari Jumat jam 11.30 kalau nggak salah. Tadi jam 11.30. Jadi mohon kehadirannya yang kelas karyawan untuk mengambil agama Kristen itu kuliahnya di hari Jumat jam 11.30. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan sistem perkuliahan di kelas sore. Di sini kotak pertama ini adalah minggu pertama. Dan kotak kedua itu adalah minggu kedua. Dan di minggu pertama contoh, ini berarti mulai kuliah adalah tanggal 3 Oktober, yaitu hari Selasa besok. Hari Selasa besok untuk mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis dengan dosen Ibu Rinda Histia SSMPD. Kemudian hari Rabunya akan ketemu mata kuliah Matematika Ekonomi dengan saya tanggal 4 Oktober ya. Jamnya setelah maghrib. Biasanya setelah maghrib biar fleksibelnya enak tuh setelah maghrib. Kemudian ketemu lagi hari Jumat. Dengan mata kuliah pengantar bisnis kelas F dengan dosen Pak Sipon di tanggal 6 Oktober. Kemudian ketemu lagi di hari Sabtu, di minggu pertama nih ya, hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen Ibu Dewi Diah Widyastuti. Ini di tanggal 7 Oktober. Oke, itu minggu pertama. Sekarang minggu kedua, minggu depannya itu ketemu mata kuliah yang berbeda, yaitu hari Selasa tanggal 10 Oktober itu adalah mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen Pak Ahmad Kamaludin. Lalu hari Rabunya ketemu mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Ibu Tutik Siswanti. Ini yang tadi mantan dekan, nanti saat kalian ketemu sudah bukan dekan lagi. Kemudian hari Jumat, bedanya nih yang hari Jumat, ini kan ada yang tiap hari ya, tiap minggu. Nah, jadi pengecualian untuk agama Kristen ya, jadi kuliahnya tiap minggu di hari Jumat. Nah, tapi Jumat sorenya di minggu kedua, kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan Ibu Dr. Juhaiti SEMM. Nah, beliau ini adalah dekan yang baru. Jadi Ibu Dr. Juhaiti SMM ini adalah dekan yang baru. Jadi minggu 1, minggu kedua itu adalah mata kuliah yang berbeda. Nah, nanti ketemu bahasa Inggris bisnis, tadi kan minggu pertama. Itu akan ketemu lagi di minggu ketiga. Jadi kayak selang-seling gitu. Minggu ketiga itu tanggal 17 Oktober. Nanti Rabunya lagi ketemu matematika ekonomi, ketemu pengantar bisnis, ketemu pengantar manajemen di minggu ketiga. Nanti minggu keempat ketemu lagi mata kuliah pendidikan agama Islam, pengantar akuntansi, pengantar ilmu ekonomi. Karena kan tadi pendidikan agama Kristen tiap minggu ya, tiap minggu ikut kuliah untuk kelas reguler pagi maupun sore. Nah, jadi itu selang-seling. Jadi mata kuliahnya akan ketemu selang-seling di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat.
Jadi yang perlu kalian lihat juga di jadwal ini, berarti sebelum UTS ada 4 kali pertemuan, kemudian sebelum UAS ada 3 kali pertemuan. Ya, diperhatikan. Jadi sebelum UTS ada 4 kali pertemuan, sebelum UAS ada 3 kali pertemuan. Jangan lupa tadi yang sudah Mbak Dian jelaskan, setiap pertemuan diisikan presensi 2 kali. Diisikan presensi 2 kali. Di jam 18 sampai jam 20, nanti jam 20 sampai jam 21. Jangan lupa, itu jadi dibiasakan, jangan tidak dibiasakan, nanti kelupaan seringnya di sesi kedua. Akhirnya berimbas ke waktu kalian ujian, presensinya kok kurang ya, nggak boleh ikut ujian karena presensinya kurang 70%, padahal saya hadir Bu saat itu. Ya itu dia, kalian harus konfirmasi, harus mandiri juga, artinya mandiri tuh kalian cek kembali kehadiran kalian setiap sesinya, atau enggak kalau lupa ya segera sampaikan ke dosennya, karena dosen yang hanya bisa menginput kembali kehadiran kalian, hadir apa tidak, karena kan yang tahu kalian hadir apa tidak kan antara kamu mahasiswa dengan dosennya. Itu ya. Jadi UTS UAS dicek lagi tanggalnya, kapan bisa cetak KPU, kapan mulai pembayaran. Itu kalian selama menjadi mahasiswa harus aktif update di bisa di WA group atau tanya ke teman sekelasnya, atau mungkin bisa tanya ke saya atau Mbak Dian. Kami ya nggak 24 jam juga ya Mbak Dian ya. Enggak. Ya pasti jawab, cuma ya begitu. Iya, kalau Ya mau saya. bertanya lewat WA silahkan, monggo. Oke, itu untuk kelas reguler sore. Tadi perkuliahan tatap muka. Untuk kelas pagi itu full offline. Kalau untuk kelas sore 50% daring, 50% luring. Ini komposisinya. Jadi tadi yang 4 kali pertemuan sebelum UTS, berarti di awal nanti offline, terus pertemuan 2-3 online, pertemuan keempat atau sebelum UTS itu akan offline lagi ke kampus. Setelah UTS, maka perkuliahan online lagi 2 kali, kemudian 1 kali sebelum UAS pertemuan offline di kampus. Gitu. Oke, lanjut. Ini sudah dijelaskan Mbak Dian semuanya tentang siakat pada unsurnya. Ini bagian dari LMS di Fakultas Ekonomi. Sudah jelas ya, mudah-mudahan sudah jelas sih. Mbak Dian udah detail banget tadi disampaikan. Lanjut Mbak Dian. Nah, ini yang sudah disampaikan Mbak Dian juga, nanti ini harus kalian pakai selama menjalani kuliah di Unsurya, yaitu menggunakan Siakat, menggunakan Spada, dan WhatsApp. WhatsApp ini biasanya nanti di setiap mata kuliah akan dibuatkan WA group. WA group. Nah, di sini adalah difasilitasi, artinya antara dosen dan mahasiswa. Jika memang ada hari pengganti atau ketidakhadiran dosennya, biasanya itu akan disampaikan di WhatsApp group. Kecuali kalau kalian yang justru tidak hadir, kalian japri aja ke dosennya dengan sopan santun, tata krama yang baik. Lanjut, Mbak Dian. Ini sepertinya nggak usah, ini sudah disampaikan kemarin di acara PKKMB. Ini untuk reguler pagi. Mungkin next saja Mbak Dian. Ini kan udah semuanya. Oh ini ya. Oke. Ini adalah kurikulum prodi manajemen. Ini kurikulum prodi manajemen. Jadi mahasiswa prodi manajemen ini akan menempuh sebanyak total SKS-nya adalah 144 SKS sampai dengan skripsi. Sampai dengan 8 semester. Adapun ada yang lulus di 7 semester atau 3,5 tahun itu bisa banget. Jadi nanti kalian maksimalkan di setiap semester IPK 3 itu bisa mengambil 24 SKS di semester 3, 4, 5, 6. Itu utamakan atau prioritaskan SKS kalian harus di atas 3,0 biar bisa mengambil 24 SKS. Kalau kurang dari 3 ya nggak bisa menempuh 7 semester atau 3,5 tahun lulus. Gitu ya. Jadi semangat kuliahnya supaya IPK-nya bisa jauh lebih baik atau di atas 3. Dan peminatan di prodi manajemen di sini nanti ada 4. Manajemen SDM, manajemen kebandarudaraan, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Ini biasanya nanti
diambil mata kuliah konsentrasinya di semester 6 untuk arah kalian membuat skripsi. Apakah nanti skripsinya untuk manajemen SDM, apa skripsinya nanti untuk manajemen kebandarudaraan, apakah skripsinya untuk manajemen keuangan, atau skripsinya untuk manajemen pemasaran. Jadi nanti ada mata kuliah pilihan, 2 mata kuliah pilihan di semester 6. Jadi mungkin dari sekarang bisa ancer-ancer nih, saya minatnya nanti di mana sih? Pengen ke SDM kah, ke keuangan kah, apa ke bandarudaraan, atau pemasaran. Next, Mbak. Oke, ini lewat kegiatan kemahasiswaan ini untuk reguler pagi biasanya dilakukan aktif oleh mereka. Kalau kelas sore sepertinya sulit untuk bergabung di kegiatan apa untuk organisasi di reguler pagi. Lanjut. Oke, lanjut terus. Ini banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh himpunan dan ini kampus kalian ya, kampus C. Jadi ini lokasinya di di Komplek Angkasa Halim. Kalau yang full online biasanya yang di luar Jakarta ya mampir-mampirlah ke kampus ya, jangan sampai nggak kenal kampusnya. Kuliah di mana? Unsur yang mana? Nggak tahu karena selama ini kuliah online aja. Ya, kalau sempat bisa main ke kampus. Oke, selamat datang, selamat bergabung untuk mahasiswa baru, baik itu prodi akuntansi dan manajemen. Kita mulai perkuliahan berarti minggu depan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan buat kalian semua. Terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Bu. Terima kasih Bu Rita atas arahannya ya untuk prodi manajemen. Kalau prodi akuntansi sama aja seperti Bu Rita sampaikan, bedanya kalau untuk prodi akuntansi itu 146 ya, 146 SKS. Kalau untuk manajemen 144 ya. Jadi bedanya di situ. Jadi lebih banyak di prodi akuntansi. Jadi tadi arahan dari Pak Setiadi sebenarnya hanya kalau di manajemen itu kan ada berdasarkan konsentrasi ya, tapi kalau untuk akuntansi semua akan diambil. Jadi ada 3 keuangan, akuntansi keuangan. Di sini nggak ada ya, akuntansi keuangan, akuntansi keuangan, audit, dan perpajakan. Tapi itu diambil semua ya, jadi wajib diambil oleh mahasiswa. Cuma itu bedanya nanti waktu kalian skripsi. Kalau kalian skripsi, kalian mengambil berdasarkan konsentrasi itu gitu ya. Terus apa lagi tadi? Itu aja sih kalau dari Pak Setiadi. Oh ya, kalau di Pak Setiadi itu di akuntansi akan menyediakan. Nah, ini ya, kalau syarat UTS dan UAS ya, menyelesaikan absensi perkuliahan, absensi tidak kurang dari 70% kehadiran ya. Tertib perkuliahannya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, intinya itu. Nah, ini yang disediakan sertifikasi oleh akuntansi ya. Jadi nanti ada uji kom ya, uji kom dari LSP. Dan nanti kalian juga mengikuti CPA dan CPA ya dari Ikatan Akuntansi Indonesia gitu ya. Jadi nanti di akuntansi sering diadakan apa namanya sertifikasi untuk menambahkan kompetensi kalian karena kalian kalau lulus menjadi sarjana akuntansi SAK, kalau manajemen sarjana manajemen juga menyediakan uji kompetensi ya. Jadi nggak usah kaget-kaget nanti kalau ada webinar, seminar atau ada acara itu kalian usahakan bisa ikut karena memang itu kembali lagi ya, apalagi untuk reguler pagi. Nanti itu, Bu, saya wajib tidak ikut HMJ, Bu, saya ikut seminar itu wajib nggak? Sebenarnya bukan wajib ya. Intinya gini, namanya kita kuliah itu mendapatkan ilmu bukan dari perkuliahan aja, tapi dari luar gitu, menambah ilmu kita. Apalagi untuk reguler pagi. Reguler pagi itu penting untuk apa namanya praktek ya. Kalau kita sering-sering magang dan sering apa namanya mengikuti kegiatan organisasi itu kita akan lebih banyak pengalaman seperti itu ya karena memang zaman sekarang yang dilihat itu medsosnya jadi kalian juga harus aktif punya medsos ya IG, Facebook ya semacam itu YouTube gitu karena itu memang zaman sekarang kita mengikuti dari apa ya perkembangan zaman sekarang itu yang dilihat HRD semacam itu kalian aktif berorganisasi apa tidak gitu ya jadi kalau kalian tanya
Bu, HMJ itu penting nggak? Yang reguler pagi ikut itu penting nggak sih, Bu? Ya penting, menurut saya penting, karena yang akan ditanya oleh bagian HRD itu semacam itu ya, yang lewat pasti akan ditanya, kalian ini aktif berorganisasi apa enggak? Udah terbiasa, jadi HRD nggak akan perusahaan nggak akan susah-susah untuk melatih kalian. Jadi kalian sudah mengerti bagaimana caranya berorganisasi gitu. Magang itu penting juga, jadi kalian itu sudah bisa mempraktekkan ya. Bu, kami perlu magang apa enggak? Semacam itu ya. Magang itu ada 2 macamnya. Itu untuk pengalaman kalian atau untuk studi untuk tugas akhir kalian. Jadi kalian itu kepentingan magang itu apa gitu ya. Jadi memang di kami belum menyediakan, tapi kami ada program MBKM ya untuk reguler pagi. Nanti informasinya selanjutnya akan disampaikan nanti ada waktunya ya, nanti di grup ya, WAG grup gitu ya, WAG ya. Ya, WAG biasanya nanti ada Heeh. sosialisasi MBKM Ada sendiri kok. sosialisasi, heeh, heeh. Nanti akan disampaikan prodi sih biasanya prodi yang akan menyampaikan, nanti kita sampaikan. Karena itu penting buat kalian ya. Jadi kalau ditanya wajib apa enggaknya ya itu kembali lagi ke kalian. Kami tidak memaksa, tapi kalau sebaiknya mengikuti saja ya semua arahan dari prodi itu demi kalian juga gitu ya. Semacam itu aja sih. Jadi banyak yang sertifikasi di akuntansi itu kami udah menyediakan ya. Jadi dari prodi akuntansi seperti itu aja sih. Jangan lupa follow IG-nya Follow FE IG-nya, Unsurya ya. Yang ada di sini mahasiswa baru, mohon follow IG-nya medsosnya. FE Unsurya sama Ekonomi Unsurya. Biasanya informasi Mm-mm. update-update juga ada di situ, kegiatan kampus maupun luar kampus. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung ada kaprodinya loh ini. Wes. Jadi saya nggak susah-susah. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang belum paham tentang perkuliahan. Soalnya saya juga nggak lapor ini, mumpung nyolong-nyolong. Ada yang ingin ini? Silakan. Mbak Francisca. 2 jam mereka tahan. Ada yang ingin bertanya? Enggak Kayaknya sudah ya, sudah iya, pada kayaknya paham lengkap ya. deh. Udah Heeh. cukup jelas insya Allah. Oh ya, insya Allah ya. Baik, bisa dijalankan. ada yang ingin disampaikan Bu Rita lagi? Enggak sih, cukup Enggak Mbak ya? Dian. Oh, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya, atas bantuannya. Mohon maaf Sama-sama. sebelumnya. Terima kasih kepada mahasiswa yang bersedia hadir agar memang ini demi lancarnya perkuliahan. Sebenarnya saya baru pertama kali juga gitu ya, karena memang nggak benar-benar nggak bertemu dengan reguler sore ya, jadi agak ya susah ya. Untuk yang agama Hindu ya Bu ya, agama Hindu mungkin bisa menghubungi saya dulu. Nanti saya akan lapor ke Kaprodi untuk konsultasi ya. Nanti hubungi saya ya. Soalnya kalau saya nggak dihubungin saya juga lupa gitu ya. Untuk yang agama Hindu ya, untuk menghubungi saya untuk perkuliahannya seperti apa. Baik, sepertinya sudah paham semua ya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Kaprodi Manajemen Ibu Rita Intan Permatasari STPMM atas waktunya dan Sama-sama, atas Mbak. arahannya, dan terima kasih kepada Maba Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen atas waktunya. Semoga kita semua diberi kelancaran dan semoga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar, dengan tertib mulai minggu depan. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.